Kami persilakan yang pertama untuk yang sudah raise hand ya. Kami persilakan pada Pak Idam untuk dari Dinkes Maluku Utara. Kami persilakan Pak. Pak Idam monitor. Masih mute ya. Silakan Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dari DPMPTSP Kabupaten Sumber Timur, bisa bertanya Bu ya? Ya, sebentar Pak. Tadi kami sudah ke Pak Idam Dinkes Maluku Pak. Nanti kami Baik. tuangkan waktu ya. Saya menunggu. Silakan Pak Idam. Baik, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan yang diberikan. Mungkin saya mengenai untuk materi awal tadi tentang jaminan kesehatan terkait untuk Januari kemarin kami ada satu kasus kecelakaan untuk proses pembiayaannya itu kami sangat sangat tidak jelas ya. Terkait ini kan kemarin untuk proses rujukannya itu kita menggunakan jam sostek ketenagakerjaan. Nah, sampai untuk keberangkatan kemarin rujukan pakai pesawat, Bu. Ya. Nah, itu kan kalau untuk jam sostek itu kan pembiayaannya nanti setelah selesai pengobatan. Sampai sudah tidak ada lagi proses pengobatan, baru bisa diklaim. Jadi kemarin itu kita menggunakan anggaran dari sini. Sedangkan untuk kami tidak, untuk dari daerah itu tidak menyediakan dana itu. Nah, kemudian untuk proses perujukannya itu kan dibiayai dari perginya saja. Setelah proses pengobatan rawat jalan dan selesai, dan kemudian yang bersangkutan itu kembali ke tempat tugas, itu tidak dibiayai dari Jakarta ke Ternate. Nah, itu bagaimana kebijakan dari Kementerian Kesehatan? Ya, baik. Untuk yang seperti kasus-kasus begitu, itu bagaimana kebijakannya? Iya. Terima kasih Pak Idam. Karena nanti, ya. Terus untuk disingkat-singkat aja Pak. Nanti kalau lebih panjang bisa jawab ke saya. Intinya aja Pak, intinya. Oke, baik. Kemudian terkait pelaporan ya, untuk pelaporan itu kami selama ini pelaporan jarang sih. Ada laporan dari itu paling satu dua tim aja yang kasih laporan ke kami. Masukkan laporannya untuk yang laporan itu tadi katanya ada laporan per semester ya. Nah, itu baik. Kalau untuk ya terus kalau untuk yang individu itu pelaporannya gimana? Kalau timnya selama ini kalau tim ya ada 1-2 tim lah, tapi kalau yang individunya itu gimana nanti? Itu aja baik. Bu. Terima kasih Pak Idam. Ya, mohon izin Bapak Ibu narasumber, mungkin langsung kita jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Bapak Kapus kami persilakan Pak untuk pertanyaan terkait laporan NSI sebelum nanti kami ke pertanyaan yang terkait dengan evakuasi tadi. Ya Ibu, laporan Pak, makasih Pak pertanyaannya tadi. Untuk laporan Pak memang harusnya itu dilaporkan Pak secara sesuai yang di Permenkes 33. Tadi memang kita mengetahui ya dari hasil kajian juga memang tata cara pelaporan ini mungkin akan dipermudah ya, dalam arti menggunakan sebuah sistem saja gitu ya. Jadi tidak merepotkan. Tapi sementara belum keluar regulasinya, memang harus melaporkan sesuai dengan timeline yang udah disebutkan tadi. Kalau sekarang sifatnya pribadi, individu, berarti memang mereka harus bikin laporannya pribadi Pak, seperti itu. Kalau memang belum sekarang melaporkannya, kita mengingatkan kembali ya untuk mereka bisa melaporkan. Gitu. Itu bagian dari tanggung jawab mereka setelah mendapat penugasan dari Tuksus. Jadi biar terpantau juga aktivitas pekerjaan mereka akan seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Idam. Terima kasih Pak Kapus. Baik Pak Idam, untuk yang evakuasi itu yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, itu ditanggung oleh anggaran kedaruratan penugasan khusus di Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan Pak. Jadi nanti Mas Tomo dan Mbak Yuli akan menghubungi Pak Idam untuk proses lebih lanjut. Dan kemarin memang sempat agak lama untuk penggantiannya Pak, karena proses menunggu rujukan kembali ke Maluku Utara ya, ke Ternate-nya ya Pak.
Jadi ini alhamdulillah kemarin sudah kembali ke sana dan prosesnya sedang kami proses di sini Pak. Memang kami karena waktu itu kejadiannya awal tahun, kita belum anggaran masih proses efisiensi, jadi kita mohon bantuan dari Dinkes Provinsi atau Dinkes Kabupaten setempat untuk membantu secara awal untuk penanganannya Pak. Tapi nanti insya Allah kita ganti semua Pak untuk yang dibuatkan terkait dengan evakuasi. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Idam, sudah cukup ya. Ya. Baik, yang kedua ya kami bergeser dari Dinas Bapak Penanaman Timur. Modal Kabupaten Sumba Timur, NTT, Bu. Dengan Pak Andreas, Kepala Silakan, Dinas. Pak Andreas. Ya. Baik. Jadi baik, berkaitan dengan pemateri pertama tadi, perekrutan dan penugasan. Ada kewajiban dan hak peserta yang saya lihat di sini, Bu. Yang pertama, bahwa ada SIP khusus yang diterbitkan oleh Menteri. Biasanya untuk di kabupaten, kita juga berpatokan pada SIP, surat izin praktek apabila ditempatkan di mana ia bertugas, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Apakah nanti setelah kita dikeluarkan oleh kementerian, kita tidak lagi menerbitkan SIP untuk yang bersangkutan bertugas baik itu di puskesmas? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perekrutan dalam sisi untuk tenaga nakes dan dokter, apakah ini nanti ketika mereka melakukan pendaftaran dan diseleksi dikembalikan pada tempat wilayah kelahiran mereka atau gimana, Bu? Sehingga mereka mungkin ini ada pemikiran kalau ditempatkan pada wilayah masing-masing, misalnya di Kabupaten Sumba Timur, dia kelahiran di Kabupaten Sumba Timur, ini akan meningkatkan kinerja, Bu. Tetapi kalau ditempatkan di wilayah lain, bisa jadi ada sanksi yang akan terjadi bahwa dia akan melakukan tugas tidak sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Mungkin ini menjadi salah satu pemikiran yang perlu sehingga sanksi itu tidak akan dilakukan karena memang kinerja dia akan bekerja karena dia adalah kelahiran di mana ia mendaftarkan sebagai tenaga medis yang sebagai tenaga khusus. Ini aja yang dua hal yang mungkin dapat bisa diberikan informasi kepada kami. Dan mohon di-share materinya, Bu, dari beberapa pemateri tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kadis PTMS ya. Bapak, mohon izin untuk yang pertama terkait dengan SIP khusus tenaga khusus ini, mungkin teman-teman dari KKI, Pak Bobi bisa menjawab pertanyaannya Pak Andreas, Pak Bobi. Ya, izin Ibu tadi boleh disampaikan juga. Intinya tadi yang pertama terkait SIP khusus itu tentang apa ya, Bu? Jadi SIP khusus untuk tenaga khusus ini, ketika dia sudah bekerja di puskesmas, berarti daerah tidak lagi menerbitkan SIP-nya kah? Yang kita keluarkan kan hanya yang SIP penugasan khususnya saja kan, Bu? Iya, jadi ini ketika ada teman-teman khusus sudah bertugas di puskesmas, SIP-nya kan dari kita, Pak. Berarti daerah tidak perlu menerbitkan lagi SIP kan, seperti biasa. Untuk penugasan khususnya, iya. Iya. Ya, kalau itu memang kita yang menerbitkan, daerah tidak mengeluarkan lagi, Bu. Baik, ya, terima kasih. Baik. Pak Andreas, jawaban pertama terkait dengan SIP. Ya, tapi Pak, terkait dengan nanti misalnya yang ditugaskan khusus ini adalah dokter tersebut mendapatkan izin dari Dinkes dan kepala puskesmas untuk berpraktek di pasienkes lain yang dalam satu kabupaten kota dengan pengaturan jam dari kepala puskesmasnya, maka untuk SIP yang berikutnya, SIP kedua untuk dokter tersebut nanti akan tindakan untuk prestasi dari bukan dari kabupaten, Pak. Oh, baik. Dari PTSP kabupaten. Siap. Tapi untuk yang SIP utama mereka dari Kemenkes. Nah, untuk pengaturan berapa SIP-nya nanti dari KKI, dari Kemenkes akan mengeluarkan lagi untuk keputusan Menteri Kesehatan terkait jumlah SIP yang akan diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Demikian, baik. Pak Andreas. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bu Elfrida, kalian persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bu Tanti, ada beberapa hal yang hendak kami tanyakan dan konfirmasi kembali. Yaitu pertama tadi sebenarnya sudah ditanya sama Pak Andreas ya, tapi mohon untuk penegasan kembali aja, yaitu untuk
SIP daripada dokter kan boleh berpraktek. Tadi disebutkan bahwa untuk yang dokter prakteknya itu di paskes pemerintah gitu, dan itu di luar jam kerja. Nah, bagaimana dengan yang praktek mandiri atau mungkin ada klinik di wilayah kabupatennya? Apakah ini tidak boleh? Dan untuk penugas SIP mungkin ini nanti kerjasama dengan penerbitan dari Pemda juga ya kalau untuk praktek mandirinya. Itu yang pertama Bu. Nanti yang kedua, tadi Bu Dir menyampaikan untuk kabupaten kota ataupun paskes melakukan updating data di SISDMK dan untuk mungkin akan ada tarikan data. Seingat saya bulan Februari kalau tidak salah sudah pernah lakukan DES. Apakah DES yang periode Februari tempoh hari apakah akan dianulir atau seperti apa Bu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi juga dari paparan Bu Dir, yaitu bahwa upaya-upaya untuk pemenuhan khususnya tenaga spesialis Bu, ini mungkin kami menyampaikan harapan Bu, yaitu bagaimana dengan kondisi yang ada di kami di Kepri, yaitu adanya beberapa sekarang pemenuhan tenaga tidak boleh lagi kontrak, tapi melalui P3K. Nah, beberapa tenaga P3K ini berminat hendak sekolah, melanjutkan pendidikan. Dan itu terbentur dengan regulasi seperti itu. Sementara kita untuk tentunya kita kan lebih mengutamakan tenaga yang ada di paskes kita daripada dari luar gitu. Jadi kami berharap sekali dan hendaknya ada advokasi dari Kemenkes, ke Kemenpan atau ke stakeholder terkait bagaimana untuk kemungkinan perubahan regulasi ini Bu, sehingga tidak terbentur karena mereka juga berhadapan dengan umur gitu. Jadi kalau selesai dulu harus habis kontrak dulu baru melanjut pendidikan itu akan terbentur dengan usia mereka. Jadi ini harapan kami yang kepada Kemenkes untuk melakukan advokasi. Dan kedua Bu, ini kami sampaikan juga terutama dalam pemenuhan dokter spesialis. Nah ini di Kepri kebetulan dari arahan dari kepala daerah dan juga kerjasama dengan kabupaten kota itu ada wacana untuk memberikan beasiswa kepada tenaga-tenaga pun putra daerah yang ada di daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan PPDS. Nah ini juga harapan kami nanti dan berharapnya salah satu juga harapannya tak kala nanti para dokter spesialis ini kembali bisa diangkat untuk menjadi PNS atau ASN gitu Ibu. Nah ini mungkin belum ada regulasi yang baru. Kalau yang dulu kan ada tahun 2014 ingat kami itu ada PP. Nah dan berharap juga ini mungkin salah satu dorongan untuk daerah-daerah terpencil seperti kami Bu, daerah kepulauan seperti Kepri ini sehingga tidak sering terjadi perpindahan tenaga itu gitu. Jadi berharap mungkin salah satu reward yang kepada tenaga ini bisa juga untuk pengangkatan mereka menjadi ASN Ibu. Dan itu harapan kami Bu. Jadi berharap ada dukungan dari Kemenkes untuk melakukan advokasi kepada Menpan untuk rekrutmen tenaga-tenaga biar pemenuhan di daerah khususnya di daerah kepulauan seperti kami bisa terpenuhi. Mungkin itu Bu Tanti dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elfrida. Jadi untuk mohon izin sebelum Bu Elfrida, Pak Andreas, tadi kami ada terlewat ya Pak untuk satu masukan ataupun pertanyaan Bapak ya. Jadi terhadap pemilihan Bu Elfrida, izin ya Bu ke Pak Andreas sebentar. Ya. Jadi untuk tujuan ataupun bagi putra daerah yang mendaftar ke penugasan khusus ini Pak Andreas, karena ini sifatnya sukarela, jadi kami juga tadi disampaikan Ibu Direktur, untuk pemilihan daerah yang puskesmas yang akan dituju oleh para pendaftar ini, Pak calon khusus ini adalah mereka memilih sendiri Pak secara sukarela. Jadi apakah mereka akan kembali ke Sumba Timur misalnya, atau apakah mereka akan berkelana ke tempat Bu Elfrida di Kepri misalnya, itu merupakan hak dari teman-teman calon peserta. Nah, tetapi kami memang lebih mengutamakan untuk pilihan yang oleh putra daerah ya Pak. Jadi untuk saran Bapak tadi sudah ditampung Pak untuk rekrutmen kita di penugasan khusus, ya memang diharapkan putra daerah kembali ke daerah asalnya untuk meningkatkan retensinya. Namun Pak, di samping itu kita juga membuka untuk daerah melaksanakan penugasan khusus sendiri, sehingga nanti potensi dari putra-putri daerah bisa lebih diakomodir di dalam penugasan khusus daerah. Baik, untuk yang Bu Elfrida, untuk SIP tadi Bu, untuk praktek mandiri, tadi saat ini untuk arahan pimpinan memang kita masih di vaskes milik pemerintah Bu. Jadi untuk praktek mandiri saat ini belum disampaikan lagi, tapi memang nanti untuk tadi sampaikan Pak Bobi mungkin bisa menambahkan untuk SIP dokter maupun tenaga kesehatan yang lain nanti akan ada Kemenkes tersendiri yang akan menyampaikan berapa jumlah untuk SIP per masing-masing jenis tenaga yang akan diberikan terkait dengan pelayanan kesehatan mereka, Bu. Nah, untuk yang terkait dengan update SISDMK, kita kemarin di Februari itu kita sudah
melakukan update dengan posisi di Maret ya Bu, ataupun di April kemarin kalau nggak salah, untuk tarikan data SSDM per April, sehingga kami ada penyesuaian dari hasil DES, dan nantinya kita akan menyampaikan sebagai menunggu deadline untuk persetujuan formasi tuksusnya Bu. Jadi untuk posisi saat ini kita sedang menunggu formasi tuksus dari Ditren setelah kita melaksanakan DES dengan Bapak Ibu Dinkes Provinsi maupun Kabupaten Kota. Nah, itu jadi untuk perkembangan updatingnya, Bu, mungkin nanti bisa lebih lanjut karena sekarang SSDM terus dari Pusdatin dan teman-teman di Tren juga bisa membantu untuk pelaksanaannya. Mungkin Ibu bisa, untuk updatingnya bisa lanjut ke teman-teman di Tren ataupun di Pusdatin ya, Bu. Tapi kalau di kami berdasarkan tarikan data per akhir bulan yang akan kami DES. Nah, setelah ini kita juga akan DES kembali, Bu, untuk update yang di semester 1. Karena kita tahu ada yang mau masuk CPNS, kemudian P3K gitu ya, Bu. Jadi harapannya nanti untuk periode berikutnya di Tuksus, kita bisa lebih update untuk data yang kita terima. Demikian Ibu. Untuk yang PGDS nanti bisa japri ke Bu Angger ya Bu. Saat ini teman-teman tim 2 kebetulan ada luring dengan Bu Dirjen, dan kami sudah sampaikan ke Bu Angger, nanti Bu Elfrida bisa japri ke beliau. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, monggo kami persilakan ke Pak Jeffrey, Dinkes Parigi. Silakan Pak Jeffrey. Ya, makasih Bu Tanti, makasih. Tanti, ya. Iya, Bu Tanti tadi terkait SIP ya Bu Tanti ya. Oh maaf, iya Pak, ini saya pikir Pak Jeffrey Dinkes Parigi. Pak Jeffrey, iya, Pak Jeffrey KKI ini beliau hadir Bapak Ibu, Bu Elfrida, Pak Jeffrey Ketua Tim Kerja dari Set KKI. Ya, terkait SIP Pak Jeffrey, jadi tadi disampaikan untuk misalnya yang dari sebelumnya sudah disampaikan Pak Andreas Sumba Timur, untuk SIP Tuksus ini kan dari kita ya Pak. Kalau untuk praktek yang tempat lainnya nanti kedua, nanti baru dari daerah. Tapi nanti jumlah SIP-nya berapa kan akan terbit AMK lagi ya Pak Jeffrey. Tadi kami sampaikan seperti itu. Kemudian Bu Elfrida tadi untuk SPIP untuk yang praktek mandiri seperti apa. Demikian Pak Jeffrey. Ya, baik Bapak Ibu. Memang untuk SIP itu di ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2023 ada yang ditetapkan oleh Pemda dan ada yang ditetapkan dalam kondisi tertentu oleh Menteri Kesehatan ya. Yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan saat ini salah satunya adalah SIP penugasan khusus ya. Ini akan kita proses sekitar mungkin nanti di akhir bulan Mei ini ya, atau bisa lebih awal ya. Nanti kita akan sosialisasikan khusus terkait tata cara penerbitan SIP Menteri. Salah satunya adalah yang penugasan khusus ini. Dan Bapak Ibu kalau sudah memiliki SIP Pemda sebelumnya, misalnya ada dokter yang ikut penugasan khusus gitu ya, ada dokter yang ikut penugasan khusus sebelumnya memiliki 2 SIP atau 3 SIP ya gitu ya, dan mengikuti penugasan khusus ini misalnya selama berapa bulan Mbak Tanti, 1 tahun misalnya ya, 1 tahun atau 2 tahun ya. Dan 3 SIP Pemdanya ini Bapak Ibu, kalau misalnya ditetapkan tahun 2024, itu kan berlakunya nanti sampai tahun 2029 gitu ya. Kan berlaku sampai tahun 2029. SIP yang 3 ini Bapak Ibu masih berlaku. Dan yang bersangkutan juga bisa mendapatkan SIP Menteri ya, dalam hal ini penugasan khusus. Jadi misalnya mengikuti penugasan khusus selama 2 tahun, katakanlah di Kepulauan Anambas gitu ya. Yang bersangkutan sebelumnya ada katakanlah di Semarang gitu ya. SIP di Semarangnya ini tetap berlaku sampai 2029. Hanya dia perlu berkomunikasi dengan pihak ya, pihak Pasyankes tempat dia berpraktek di Semarang tadi ya. Bahwasanya dia mengikuti penugasan khusus gitu ya. Dan selama 2 tahun itu dia tidak berpraktek di Semarang tetapi di Anambas seperti itu. Kemudian itu kondisi yang pertama. Nanti ada kondisi yang kedua, misalnya Bapak Ibu ada seorang katakanlah dokter lagi ikut penugasan khusus ya, atau misalnya dokter ikut penugasan khusus. Dokter ini ketika ikut penugasan khusus dapat SIP khusus dari Menteri Kesehatan.
Dia ditempatkan katakanlah di salah satu kabupaten lokasi penugasan khusus ya. Kemudian di luar jam dia bekerja, atau berpraktek, misalnya kalau dia punya tugas dari setengah 8 sampai jam 4 sore ya, di luar jam dia bekerja, apakah dia boleh berpraktek di fasiankes lain misalnya ya, di fasiankes yang lain ya. Jadi boleh apa tidaknya dia bekerja nanti tentu dilihat dari ketentuan programnya. Kalau ketentuan program penugasan khusus misalnya memperbolehkan, silakan dia nanti mengajukan SIP untuk praktek keduanya gitu ya di fasiankes yang lain tadi. Ya. Tentu ketika dia mengajukan SIP kedua di fasiankes yang lain misalnya, ya ini yang berlaku adalah SIP yang diterbitkan oleh Pemda. Ya. SIP yang diterbitkan oleh Pemda. SIP yang diterbitkan oleh Pemda ini nanti ketentuannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu syaratnya nanti adalah STR tempat praktek dan STR dan tempat praktek. Ya. Jadi itu nanti syarat yang ditetapkan untuk dia mengajukan SIP di pemerintah daerah. Ya. Mungkin itu Mbak Tanti. Jadi tenaga medis, tenaga kesehatan yang mengikuti penugasan khusus Bapak Ibu, kalau dia diterbitkan SIP-nya secara khusus oleh Menteri, tetapi tetap ya diperbolehkan memiliki SIP yang diterbitkan oleh Pemda tadi ya. Yang penting dia sudah dapat melaksanakan tetap dapat melaksanakan tugas-tugas kewajibannya sesuai penugasan khusus yang diberikan kepada yang bersangkutan. Mungkin demikian Mbak Tanti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Selanjutnya kami ke Pak Jeffrey dari Dinkes Parigi, Pak. Namanya sama Pak dengan Pak Dr. Jeffrey. Berarti saya kira saya tadi Mbak, maaf ya. Iya, enggak apa-apa Pak Jeffrey, pas malah untuk menambahkan keterangan sebelumnya. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Izin Pak. Siap Ibu, bagaimana Ibu? Suaranya kecil Pak Jeffrey, boleh diperbesar suaranya? Saya Jeffrey dari Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong selaku Kepala Bidang SDK. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan, 4 poin. Yang pertama terkait kedisiplinan tenaga tuksus. Pengalaman kami kemarin ada 2 dokter gigi tuksus di wilayah kami putus kontrak. Ini akibat dari kami kurang memperhatikan perizinan dari tenaga-tenaga tuksus tersebut. Yang pertama yang kami tanyakan alasan yang sah. Tadi sudah disampaikan pemateri pertama bahwa sanksi bagi peserta tuksus adalah tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah. Mohon izin, saya ingin mengklarifikasi, tanpa alasan yang sah ini apakah sama dengan undang-undang atau aturan terkait ASN, yaitu cuti melahirkan, cuti tahunan, LNS tahun kedua, atau cuti alasan penting. Kemarin kategori alasan penting adalah ada orang tua sakit. Mereka ingin menjaga orang tua sakit, tapi orang tuanya itu stroke. Misalkan menjaga orang tua sakit yang stroke ini waktunya tidak bisa diprediksi. Apakah ada batasan waktu terkait izin alasan menjaga orang tua sakit? Itu yang pertama. Yang kedua terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan kami di Pemda itu sangat susah sekarang ini Bu untuk pengangkatannya terkait dengan aturan yang terbaru, yaitu Undang-Undang 20/2023 terkait ASN. Pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai selain ASN. Solusi kami terakhir kemarin menggunakan poin Pak. Bener. Kira-kira bila aturan-aturan sebelumnya, yaitu PTT daerah. Setelah kami mengikuti beberapa sosialisasi beberapa waktu yang lalu dengan Pak Laude, ada solusi dari tuksus itu yang tuksus daerah yang sedang disiapkan ini draftnya oleh Kementerian Kesehatan, itu kalau bisa Pemda tidak diberatkan terkait beban besar gaji yang sudah ditentukan oleh
Permenkes tersebut, sehingga Pemda bisa menentukan rates-nya sesuai dengan kemampuan daerah. Yang kedua, terkait uji masuk. Kami punya PTT sekarang itu sekitar 4,5 miliar yang kami anggarkan dari APBD 1. Itu terkait dokter gigi, bidan PTT, dan apoteker. Kalau ada aturan baru, kami rencananya SK PTT tersebut akan kami ganti menjadi SK Tuksus. Semoga kemudian bagi teman-teman nakes yang mudah menjalankan PTT bisa langsung diputar di balik nama begitu Pak, tanpa harus mengikuti seleksi lagi. Itu yang terkait khusus daerah. Yang ketiga, ini terkait SIP elektromedis. Kebetulan saya elektromedis, saya mendapat beberapa sedikit kejanggalan terkait SP kami. SIP itu kan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Misalkan pemerintah Kabupaten Parigi Motong, berarti SP itu nakes tersebut, misalkan saya tenaga elektromedisnya bekerjanya di wilayah Parigi Motong. Yang saya dapatkan beberapa yang bermasalah, misalkan yang pertama BPAFK, Badan Pengujian Pengamanan Fasilitas Kesehatan, yang ada di Kementerian Kesehatan dengan beberapa regional. Kalau kami Makassar, tenaga elektromedis yang ada di Makassar itu menggunakan SIP Makassar, sedangkan kami menggunakan tenaga mereka untuk bekerja kalibrasi di Kabupaten Parigi Motong. Itu kan beda SIP-nya. SIP yang dikeluarkan oleh Kota Makassar bekerja di Kota Palu misalkan. Saran saya untuk tenaga elektromedis yang di BPAFK mungkin disamakan dengan Tuksus supaya wilayah kerjanya lebih luas. Kementerian Kesehatan yang keluarkan Tuksus, dia bekerja di beberapa provinsi. Yang berikut adalah kayak di Tidak kedengaran suara, Pak. Suaranya lembut, Pak. Kalau ini Ibu, izin. Halo? Lebih pelan dari sebelumnya. Tadi agak kencang. Siap. Izin Ibu, misalkan yang di e-katalog LKP, Nah, ya. Di situ kan penyedia barang dan jasa. Ada layanan jasa perbaikan alat kesehatan dental misalkan. Penyedia jasa adanya di Jakarta. Terus yang Tidak kedengeran, Pak, maaf. Ada noise gitu. Cek kalau yang ini. Ya, lebih kencang. Misalkan kayak nggak kedengaran juga, Pak, maaf. Siap. Terakhir, Nah, ya. Terakhir Ibu, izin terkait batasan tanggal akhir buat penentuan SP yang 5 tahun. Apakah boleh kami mengikuti berdasarkan tanggal lahir dari nakes tersebut atau bagaimana? Misalkan nakes tersebut lahirnya tanggal 27 Juni, tetapi SIP yang mereka urus itu pada bulan Oktober. Apakah penentuan akhir dari 5 tahun itu di bulan Oktober atau dimundurkan sedikit ke 27 Juni? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya Pak, karena suaranya sayup-sayup. Baik, yang pertama untuk kedisiplinan tenaga tuksus Pak, nanti Bapak boleh membuka Permenkes 33 tahun 2018 ya Pak, untuk jenis-jenis teguran-teguran misalnya yang tadi diresumkan oleh Bu Direktur, misalnya 5 hari tidak berada di tempat, maka teguran lisan, kemudian teguran tertulis gitu ya Pak, mungkin dengan pemanggilan dan sebagainya. Untuk keterangan tanpa alasan yang sah itu yang pertama, bahwa mereka meninggalkan tempat tugas itu harus dengan izin kepala puskesmas yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Pak. Jadi mereka harus mendapatkan izin tertulis ya Pak dari kepala puskesmas. Misalnya belum 1 tahun penugasan mereka mau izin nengok orang tuanya yang sakit, misalnya cuti alasan penting atau apa, itu bukan cuti alasan penting sih, izin sebutnya. Jadi mereka harus mendapatkan dari kepala puskesmas dan harus jelas tanggal berapa sampai tanggal berapa diizinkan. Ketika mereka hanya lisan, kemudian ini itu kurang kuat Pak, jadi harus dibuatkan izin tertulis. Nah, ketika melewati dari masa yang disepakati yang diizinkan oleh kepala puskesmasnya, maka harus dilakukan teguran lisan.
kemudian teguran tertulis Pak, tertulis bersurat. Kalau tidak juga diindahkan, tidak kembali, maka dilakukan pemanggilan dan dibuatkan berita acara tertulis Pak untuk si anak yang mangkir ini Pak. Jadi nanti dengan demikian penyelesaian masalah pertama adalah di Dinkes Kabupaten dulu Pak. Dinas Kabupaten harus menyelesaikan sebelum ke kami. Jadi kalau bisa itu untuk di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kepala Puskesmas sudah selesai permasalahan ketidakhadirannya dulu. Ketika sudah menyampai 21 hari, maka itu sebelumnya harusnya sudah melalui proses teguran lisan, teguran tertulis dan pemanggilan ada berita acaranya. Ketika 21 hari tetap tidak kembali, Bapak sebelum 21 hari bersurat ke kami. Ketika misalnya 5 hari nih Pak, boleh juga bersurat. Ini sudah 5 hari tidak sesuai dengan surat izinnya, maka saat ini kami sedang melakukan teguran tertulis atau pemanggilan. Diinfokan kepada kami Pak atau kepada Dinkes Provinsi. Nanti setelah 21 hari kita bisa minta untuk pemberhentian insentifnya untuk sementara ke Biro Umum, tapi atas surat dari Dinkes Kabupaten ke Dinkes Provinsi, Dinkes Provinsi ke kami. Nah, ini perlunya monitoring berjenjang ya Pak. Ketika nantinya surat ke kami akan teruskan ke Biro Umum. Misalnya di hari ke-22 dia masuk, hadir kembali, maka nanti untuk insentif bisa dibahas kembali dengan Biro Umum, apakah yang selanjutnya akan diberikan kembali, ataupun nanti misalnya Bapak pas hari ke-20 bersurat kita langsung preventif menghentikan, nanti bisa kembali diaktifkan Pak, selama ada surat keterangan aktif kembali anak itu ke puskesmas yang fokus penugasan. Itu ya Pak untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua untuk gaji Tuksus daerah Pak, memang itu bukan patokan untuk Tuksus daerah melaksanakan sesuai gaji kita yang di pusat ya Pak. Jadi disesuaikan dengan kemampuan Pemda. Nah nanti kita bisa menunggu Permenkes yang sedang dalam tahap rancangan pembahasan antar kementerian Pak. Nanti kalau sudah selesai kita akan sosialisasi terkait Tuksus daerah ini. Kita akan sampaikan seperti apa untuk mekanisme dan aturan-aturan pelaksanaan detailnya. Jadi nanti untuk gaji tetap disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kemudian untuk yang SIP, mungkin Pak Jeffrey boleh membantu Pak Dr. Jeffrey untuk pertanyaan terkait SIP tadi, SIP-nya elektromedis, kemudian juga untuk batasan untuk 5 tahun berakhirnya SIP itu apakah bisa disamakan dengan tanggal lahirnya? Mungkin Pak Jeffrey dari KKI, kami persilakan Dr. Jeffrey. Ya, terima kasih Bu Tanti ya. Tadi pertanyaan terkait SIP elektromedis ya Pak ya. SIP elektromedisnya ini yang untuk SIP khusus atau SIP Pemda yang Mbak Tanti ya? Tadi saya mendengarnya sayup-sayup juga nggak kedengaran. Untuk Pemda Pak Jeffrey, jadi kalau kebetulan kalau khusus itu kita baru mengangkat untuk 9 jenis tenaga sesuai dengan standar puskesmas. Jadi untuk elektromedis kami belum mengangkat untuk khusus. Iya. Benar Pak Jeffrey ya? Kalau, Pak Parigi, Pak Jeffrey Parigi? iya. Jadi kalau untuk SIP yang diterbitkan Pemda Pak, itu kan ada ketentuan-ketentuannya Pak ya. Nanti Bapak cari aja di Google SE Menkes nomor 6 tahun 2024 Pak. Tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis tenaga kesehatan pasca Undang-Undang 17 tahun 2023. Ya, nanti di situ ada ketentuan-ketentuan pengajuan SIP Pemda. Ya, jadi misalnya untuk teman-teman elektromedis mengajukan SIP karena dia bekerja di Fasiankes di Pemda begitu ya, di kabupaten kota, nanti ada persyaratan untuk SIP pertama kali, untuk pengajuan SIP kedua, atau nanti mengajukan perpanjangan SIP, atau misalnya bagi yang tidak praktek lebih dari 5 tahun. Syarat-syaratnya sudah ada. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak Tanti yang terkait SIP? Yang kedua untuk masa berlaku 5 tahunnya Pak Jeffrey, apakah boleh Masa berlaku SIP itu berlaku sejak tanggal diterbitkan Pak kalau untuk Pemda. Bakso. Ya, sejak tanggal diterbitkan berlaku 5 tahun ke depan. Ya, itu untuk yang SIP pertama kali. Sedangkan untuk SIP kedua ataupun SIP ketiga misalnya ada dokter atau dokter spesialis ya atau apoteker punya SIP kedua, SIP ketiga, nanti akhir masa berlakunya mengacu pada akhir masa berlaku SIP yang pertama. Jadi kalau misalnya SIP diterbitkan tanggal 1 Juni misalnya Pak 2024, dia akan berakhir sampai dengan 1 Juni 2029. Tidak mengikuti tanggal lahir ya Pak. Ya, baik. Mungkin demikian Mbak Tanti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Jeffrey. Pak Jeffrey gimana Pak?
Cukup ya Pak? Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Rio dari DPMPTSP Kabupaten mana nih Pak Rio? Kami persilakan Pak Rio. Pak Rio, Kabupaten Musi ya. Oh, baik Bu, Silakan. terima kasih Bu. Ya. Selamat siang, mohon maaf sebelumnya kami dari DPMPTSP Musyarawah tadi mengalami gangguan sinyal, jadi kurang mengikuti secara keseluruhan tadi. Tapi ingin kami tanyakan soal penugasan khusus ini. Kalau tadi saya salah lihat, ini SIP-nya diterbitkan oleh Kemenkes langsung ya. Nah, kami dari DPMPTSP daerah tahu nakes ini ada penugasan tempat kami itu gimana ya Bu? Terus apakah peran DPMPTSP di sini pengawasannya seperti apa? Saya lihat tadi sebagian besar untuk dinkes semua. Mungkin itu dulu Bu, pertanyaan kami Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio. Jadi untuk penempatan tenaga khusus ini Pak, biasanya kami penyerahannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, kemudian dari Kabupaten Kota setempat ke Kepala Puskesmas. Jadi mungkin teman-teman Dinkes Kabupaten akan menyampaikan ke PTSP ya seharusnya. Jadi ataupun ke dinas-dinas terkait di SKPD di Pemda masing-masing ya Pak. Karena ini mungkin nanti kinerjanya juga kan terkait dengan program-program puskesmas yang akan berhubungan dengan dinas lain yang di kabupaten kota tersebut. Jadi seharusnya teman-teman dari Dinkes Kabupaten Kota akan menyampaikan kepada dinas-dinas terkait Pak. Demikian. Kemudian untuk SIP Pak Jeffrey mungkin bisa dibantu Pak untuk dari PTSP Musi ini. Jadi kan untuk pembinaan pengawasannya Pak, memang kami karena menyerahkannya kepada Dinkes, jadi pembinaan pengawasannya kita sampaikan ke Dinkes untuk berjenjang dan tidak menutup kemungkinan Dinkes juga menggandeng dari dinas yang lain di Pemdanya Pak di kabupaten kotanya untuk bersama-sama untuk melakukan monitoring tersebut. Pak Jeffrey ada tambahan? Pak Jeffrey kami persilakan. Ya, baik. Memang pertanyaan dari Bapak dari Musirawas itu bagus sekali Mbak Tanti ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman sudah mendapatkan SIP Menteri Mbak, ini untuk penugasan khusus yang dilakukan oleh pusat ya. Kan itu daftar-daftar tenaga medis, tenaga kesehatan yang sudah mengikuti penugasan khusus, itu mungkin bisa di-share Mbak Tanti oleh teman-teman Ditkun ke Pemda ya. Pemda tempat lokus penugasan khusus tersebut ya. Misalnya kalau Musirawas memang menjadi salah satu lokus dari penugasan khusus, bisa ditembuskan SK tersebut ke teman-teman Pemda. Supaya apa? Supaya dapat dijelaskan bahwasannya nama-nama yang termasuk di dalam SK ini, itu semuanya sudah mendapatkan SIP Menteri gitu. Jadi mereka bisa mengetahui mana saja nama nakes yang sudah mendapatkan SIP Menteri. Kan kita memproses SIP Menterinya dari SK penugasan khusus tersebut kan Mbak Tanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi selama ini untuk SK penugasan khusus biasanya kita sampaikan ke Dinkes Kabupaten ataupun Kota lokus penugasan dengan harapan Dinkes tersebut nanti juga akan menyampaikan ke dinas terkait di kabupaten tersebut Pak Jeffrey. Tapi nanti untuk PTSP mungkin bisa kami tembuskan juga untuk SK ini khusus untuk PTSP-nya. Terima kasih Pak Jeffrey. Selanjutnya Bu Ilona dari Dinkes Maluku Tenggara atau Maluku Bu Ilona. Kami persilakan Bu Ilona. Suaranya masih belum ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terkait dengan hak dari adik-adik penugasan khusus di poin 4 tentang cuti tahunan yang 12 tahun. Mohon bantuan untuk penjelasannya Bu Tanti terkait dengan mekanismenya, apa itu yang mengeluarkan cuti dari kementerian dengan persetujuan kami atau langsung dari kami dari dinas yang mengeluarkan cuti tersebut, karena kami berpikir itu kan kewenangannya ada di kementerian ya. Mohon maaf kalau saya salah. Mungkin bisa dibantu Bu untuk mekanisme proses cuti dari ADDNS ini seperti apa. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Elena. Jadi untuk penyampaian khusus karena kita sudah serah terima ya Bu, khusus ini dari provinsi ke kabupaten ke puskesmas, maka untuk pemberian cutinya dari Dinkes kabupaten setempat Ibu.
Oh Jadi iya. melalui kepala puskesmas. Nah, tapi perlu digarisbawahi ini baru boleh dilaksanakan setelah 1 tahun bertugas, Bu. Iya. Ketika Iya. sebelum 1 tahun bertugas mereka mengajukan cuti, itu bukan cuti tapi izin. Nah, izin ini tergantung dari izinnya kepala puskesmas, apakah diizinkan untuk izin atau tidak. Jadi kalau cuti belum bisa diberikan sebelum 1 tahun ya Bu, kecuali untuk cuti alasan penting misalnya orang tua meninggal atau apa itu jadi baru bisa diberikan. Tapi untuk cuti tahunan yang 12 hari kerja itu dilaksanakan setelah mereka 1 tahun bertugas. Demikian Bu Ilona. Berarti cutinya dari kepala puskesmas saja atau kita dari pihak dinas yang harus Dinas mengetahui? Kesehatan Bu. Oh, dinas Ya, kesehatan jadi, yang jadi kepala membuat. puskesmas biasanya memberikan kalau mereka mengajukan izinnya ke dinas ke kepala Oh, kepala puskesmas, nanti puskesmas kepala dulu, puskesmas ya. ke dinas ya. Nah, nanti yang terakhir mengeluarkan cuti dari pihak dinas kesehatan ya, karena delegasi Betul. diserahkan ke dinas kesehatan. Baik Ibu, terima kasih Betul. untuk Ya. Terima penjelasan. kasih Bu. Terima kasih, Bu Tanti. Selamat Ya, siang. selamat siang. Pak Jeffrey, Bu BKPK, Bu Krista, kemudian dari teman-teman Binwas. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan di chat boleh langsung dijawab ya Pak Jeffrey, biar kami nggak usah bacakan karena yang angkat tangan masih banyak. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Sofyan dari TPM TPSP mana ya Pak? Pak Sofyan, kami persilakan Pak Sofyan. Ya, selamat siang Bu dari DPM PTSP Kabupaten Asahan. Asahan, baik. Ya, jadi ini terkait dengan mungkin pertanyaan ini ke Ibu yang dari Direktorat SDMK, kemudian yang kedua mungkin ke Pak Jeffrey. Kedua, ini terkait dengan SIP nakes juga yang di daerah sebenarnya Bu, izin Bu, mungkin di luar terkait dengan penugasan khusus. Jadi kami di daerah itu sesuai dengan Undang-Undang 17/2023, nakes yang belum pernah berpraktek sama sekali di atas 5 tahun harus memiliki sertifikat atau mengikuti ujian kompetensi. Kemudian yang kami tanyakan itu sudah ada yang beberapa nakes di daerah kita, baik itu yang bidan, perawat, tenaga-tenaga nakes yang lain, mereka sebenarnya sudah berpraktek selama ini tapi tidak memiliki SIP. Tapi menurut aturan perundang-undangan mereka harus punya sertifikat kompetensi karena lebih dari 5 tahun. Jadi di mana mereka untuk mengikuti ujian kompetensi ini agar mendapatkan sertifikat kompetensi itu bisa mendapatkan SIP lagi. Yang kedua, itu ada juga yang kami lihat, mereka yang lebih daripada 5 tahun itu sudah mendapatkan STR seumur hidup. Jadi agak ini juga kami rasa kenapa Kemenkes menerbitkan STR kepada nakes yang telah tidak berpraktek selama sekali lebih dari 5 tahun sejak Undang-Undang 17/2023. Kemudian yang kedua, terkait dengan nakes fisikawan medis. Ada surat edaran Menkes HK 020253/2024 kalau nggak salah, bahwa tamatan akademis ada beberapa nakes tamatan sarjana yang tidak diwajibkan memiliki STR. Artinya kalau dia tidak wajib dimiliki STR, artinya tidak bisa mendapatkan SIP. Salah satunya itu yaitu fisikawan medis, kesehatan masyarakat. Tapi ada yang memiliki Kementerian Pusat juga menerbitkan STR kepada mereka. Artinya mereka menuntut SIP seperti itu. Jadi itu pertanyaan kami, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Sepertinya ini pertanyaan lebih tepat ke Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey, kami persilakan. Terima kasih Mbak Tanti. Pak Sofyan, apa kabar Pak? Ya Pak Jeffrey. Ya, Ya jadi Pak, baik. Makasih Pak. ya Pak. Jadi terkait tadi Pak mengenai SIP ya. Jadi SIP ini salah satu syaratnya kan STR ya Pak. STR. Jadi STR itu setelah Undang-Undang 17 tahun 2023 diundangkan, itu disebutkan Pak, dia ada syaratnya ya. Syaratnya berupa memiliki ijazah dan atau sertifikat profesi gitu ya. Ijazah dan atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Ya. Jadi itu syarat STR. Nanti teman-teman di SIRKKI ada tim registrasi mungkin yang nanti akan Pak Sofyan bisa konsultasi lebih lanjut terkait STR ini. Tapi kaitannya STR ini dengan SIP memang
STR merupakan salah satu syarat dari SIP. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mengajukan SIP, kan berarti kan syaratnya STR ini yang berlaku gitu ya Pak ya. STR-nya berlaku dan memiliki tempat praktek. Tentu dari perjalanan-perjalanannya Pak Sofyan dan kawan-kawan DPM PTSP sudah banyak melihat misalnya ada beberapa informasi-informasi atau surat edaran yang sudah diterbitkan ya Pak. Termasuk tadi yang Bapak sampaikan bagi tenaga kesehatan gitu ya yang berkualifikasi akademik tidak membutuhkan STR. Gitu ya Pak ya. Tidak membutuhkan STR. Tidak dipersyaratkan STR gitu ya, tidak dipersyaratkan STR bagi teman-teman yang berkualifikasi S1, S2 atau S3 gitu ya. Jadi salah satu atau salah duanya tadi seperti Bapak sampaikan, ada S1 fisikawan medik, ada S1 Kesmas misalnya. S1 Kesmas memang tidak diterbitkan SIP. Kalau teman-teman S1 fisikawan medik Pak, itu yang Bapak perlu cermati apakah mereka memiliki profesinya ya, apakah memiliki bukti profesi ya, bukti profesi. Biasanya teman-teman fisikawan medik ini selain ada S1-nya juga ada bukti dia mengikuti pendidikan profesinya seperti itu ya Pak ya. Kalau ada bukti profesinya itu nanti Bapak bisa proses SIP sesuai ketentuannya. Tetapi kalau hanya melampirkan apa namanya? Kalau hanya S1 akademik dia tidak dapat mengajukan STR dan tentunya juga tidak dapat mengajukan SIP gitu ya Pak ya. Di surat edaran itu sudah jelas sih Pak, sudah jelas disampaikan mengenai hal ini. Tinggal itu saja nanti yang perlu dicermati oleh teman-teman ya. Yang banyak muncul di permukaan itu misalnya teman-teman S1 farmasi gitu ya, S1 farmasi. S1 farmasi ini bisa nggak dia mengajukan SIP gitu ya. Nah, kalau dia memiliki STR sebelumnya STR D3 farmasi gitu ya. STR D3 farmasi yang didapatkan melalui ijazah D3 farmasi ya, walaupun dia sekarang S1 akademik farmasi, S1 farmasi, nah, dia dapat mengajukan SIP sebagai ahli media farmasi ya, dengan bukti yang tadi ya, dia memiliki ijazah D3 farmasi dan memiliki S3 D3 farmasi sebelumnya begitu. Tetapi kalau dia hanya memiliki ijazah S1 farmasi, dia tidak bisa mengajukan SIP untuk tenaga kesehatannya. Itu Pak Sofyan yang bisa kami sampaikan terkait hal ini. Izin Pak Jeffrey, sedikit Pak, sedikit tambahan juga. Mohon koreksi juga kepada di pusat. Mohon juga agar jangan juga menerbitkan STR Pak. Kalau memang mereka tidak layak untuk mendapatkan STR, memang menurut aturan tidak diterbitkan STR, mohon jangan diterbitkan STR karena apabila mereka memiliki STR, mereka akan nuntut mendapatkan SIP seperti itu Pak. Izin kami Pak, kalau bisa seleksi lebih lagi karena ada juga yang kami lihat yang tidak menurut surat kementerian itu tidak mendapatkan STR, ternyata diterbitkan oleh kolegiumnya untuk STR-nya gitu Pak. Nah, jadi yang kedua tadi Pak belum jawab Pak untuk yang lebih dari 5 tahun tadi Pak, di mana saat ini kalau di daerah mereka mengikuti uji kompetensi agar bisa mereka mendapatkan SIP, dan kami lihat ada juga yang lebih tidak berpraktik 5 tahun itu tapi mendapatkan STR Pak. Artinya kalau dia mendapatkan STR dia akan menuntut SIP seperti itu Pak. Jadi saran kami juga kalau ada mungkin nakes-nakes lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan STR, dia harus syaratnya kan uji kompetensi dulu, tapi kenapa bisa juga ada lolos mendapatkan STR yang tidak pernah berpraktek selama 5 tahun. Izin Pak Jeffrey, terima kasih Pak. Ya, ini memang harus dipilah-pilah sih Pak ya kasusnya. Jadi yang pertama tadi bagi teman-teman yang pasca Undang-Undang 17 tahun 2023 Pak ya, khususnya setelah terbit surat edaran terkait
tidak dipersyaratkannya STR bagi tenaga kesehatan dengan kualifikasi akademik gitu ya. Sejak terbitnya surat edaran itu Pak, STR sudah tidak diterbitkan bagi yang kualifikasi akademik. Gitu ya Pak Sofyan ya. Jadi sejak terbitnya surat edaran tersebut, STR untuk pendidikan akademik itu ya bagi yang berijazah pendidikan akademik itu tidak diterbitkan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau orang punya STR Pak, ya, kalau orang sudah punya STR gitu ya, sudah punya STR, itu memang satu ketentuan ya. Tetapi kalau untuk SIP-nya Pak, syaratnya tidak hanya STR gitu ya. Jadi kalau SIP itu sebenarnya bentuk kewenangan yang diberikan oleh negara kepada tenaga medis, tenaga kesehatan untuk melaksanakan praktik ya. Saya contohnya Pak, saya contohnya punya STR punya. STR-nya apa seumur hidup? Sebagai apa? Sebagai dokter. Saya bisa mengajukan SIP nggak saat ini? Tidak bisa Pak. Padahal saya punya STR seumur hidup gitu ya Pak ya. Jadi STR itu di satu hal dan SIP itu di lain hal ya. Kenapa saya tidak bisa mengajukan SIP saat ini? Karena untuk pengajuan SIP bagi saya saat ini, karena saya sudah tidak praktek lebih dari 5 tahun seperti yang tadi Pak Sofyan sampaikan, saya praktek tahun 2005 sampai 2010. Sekarang kan sudah 15 tahun tidak praktek, gitu ya Pak ya. Artinya saya harus melengkapi syarat saya selain STR adalah tempat praktek dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang didapatkan melalui uji kompetensi kembali gitu ya Pak. Uji kompetensi kembali yang diselenggarakan oleh kolegium. Ya, itu Pak. Tadi pertanyaan kedua Bapak. Jadi dia harus punya Serkom yang didapatkan melalui uji kompetensi kembali yang diselenggarakan oleh kolegium yang dapat bekerja sama dengan institusi penyelenggara pendidikan. Ya. Jadi kalau ditanya di mana teman-teman Namet Nakes yang tidak praktek lebih dari 5 tahun bisa mendapatkan Serkom, ya mereka menghubungi kolegiumnya masing-masing. Contohnya dokter kemarin di akhir April ya itu menyelenggarakan uji kompetensi gitu ya Pak. Uji kompetensi untuk resertifikasi. Ini salah satunya buat teman-teman yang tidak praktek lebih dari 5 tahun. Mungkin itu Pak Sofyan, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Siap, jelas Pak Jeffrey. Terima kasih jawabannya Pak. Baik. Terima kasih Pak Sofyan. Bapak Ibu yang lain mohon izin Bu, Bapak Ibu. Jadi karena kesepakatan kita di jadwal adalah kita berakhir di 11.15 sebenarnya ya. Dan sekarang sudah 11.36. Mungkin Bapak Ibu yang masih raise hand kami akan selesaikan dengan 1-2 pertanyaan kembali. Yang lain mohon berkenan untuk menanyakan di chat. Nanti teman-teman akan menjawab lewat chat. Kami persilakan untuk selanjutnya dari SDMK Dinkes Kabupaten Solok ini nggak ada namanya ya, siapa ya? Selamat siang Bu Tanti. Ya, dengan siapa Bu? Dengan Feni Bu. Bu Feni. Ya, terkait paparan yang disampaikan sama Bu Ika tadi tentang update data Renbud. Itu kan terakhir Renbudnya ditutup bulan Februari Bu. Sampai sekarang Renbudnya masih belum dibuka. Itu gimana Bu? Ya, untuk terkait, ya baik, terima kasih. Untuk yang Renbud, untuk perbaikannya bisa menghubungi teman-teman di Tren ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pada saat des kembali dengan kami, boleh disampaikan tadi seperti disampaikan Bu Ika, apabila ada perubahan di SSDMK-nya dan belum diupdate di aplikasinya, boleh disampaikan pada teman-teman untuk menyampaikan, jadi nanti dicatat oleh teman-teman verifikator kami. Untuk selanjutnya nanti kami diskusikan dengan teman-teman di Tren maupun dengan teman-teman Pusdatin terkait dengan kondisi yang ada existing di daerahnya Bu Feni. Jadi Bu Feni nanti bisa disampaikan kepada des berikutnya ya Bu. Tapi yang jelas kalau selama di SSDMK masih existingnya ada, kami tidak bisa memberikan untuk formasi khususnya. Karena kita tadi dengar sendiri arahan Bu Direktur bahwa kita akan mengutamakan yang kosong jenis tenaga. Demikian Bu Feni. Baik Bu, terima kasih Bu Tanti. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin dari Bapak PTMSP Pesawaran ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin apakah dengan baik? Baik Pak, dengan Bapak siapa? Mohon maaf Pak. Silakan Pak. Saya Andika Wijaya dari DPP Pesawaran Lampung. Jadi mohon diperbaiki masalah yang kaitan dengan SISDMK Ibu. Data di SISDMK yang itu kaitannya dengan masa berlaku di SIP Ibu.
ketika kami scan itu kami bingung juga gitu Bu untuk menentukan masa berlakunya. Sedangkan masa berlaku SIP itu sangat Pak. tergantung dengan data yang ada. Yang kedua kaitan dengan surat penugasan khusus. Jadi pertanyaannya berarti para 3 tempat praktik. Kemudian dengan adanya penugasan khusus, apakah dia harus melepaskan salah satunya supaya dia tetap 3, atau dia bisa menjadi 4 dengan adanya surat penugasan khusus? Mungkin demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Andika. Terima kasih. Mungkin untuk Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua Pak, ini untuk jenis tenaga apa ya Pak maksudnya ya Pak tadi? Ya, Yang Bu. SIP, yang untuk pertanyaan kedua Pak boleh diulang? Yang kedua SIP yang maksimal 3 tempat berpraktik kan 3 nih Bu. Dengan adanya penugasan khusus, apakah dia harus melepaskan salah satunya supaya tetap 3, atau dia bisa 4 Ya, paham, penugasan Pak. khusus ini? Baik, nanti Pak Jeffrey akan membantu menjawab, tapi yang saya jawab dulu untuk yang kedua ya Pak. Jadi untuk SIP peserta penugasan khusus ini Pak, mereka adalah tenaga yang secara sukarela mendaftar, jadi bukan ASN, bukan P3K ya Pak. Mereka akan datang untuk puskesmas Bapak Ibu sekalian, dan tugas utamanya adalah di puskesmas tersebut. Misalnya ke puskesmas A, berarti nanti SIP khususnya diterbitkan oleh teman-teman dari ZKKI, tadi Pak Jeffrey sampaikan, dan itu hanya berlaku di puskesmas penugasan. Ketika mereka bekerja lagi, misalnya dokter ya Pak, di puskesmas yang lain ataupun di rumah sakit milik pemerintah yang lain, apakah di puskesmas milik pemerintah, maka mereka diterbitkan SIP-nya oleh daerah Pak. Jadi untuk berapa bolehnya jenis tenaga itu mendapatkan SIP, nanti Pak Jeffrey akan sampaikan, itu bervariasi Pak. Kita akan ada Kepmenkesnya lagi. Jadi penerbitan SIP oleh daerah adalah di luar dari yang SIP khusus yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Mungkin itu yang untuk kedua ya Pak. Pak Jeffrey bisa membantu untuk pertanyaan yang pertama dan melengkapi pertanyaan kedua. Kami misalkan Pak Dr. Jeffrey. Kalau pertanyaan pertama di Satu Sehat, nanti Bapak sepertinya ke ini Mbak Tanti. Kalau mau ada sosialisasi ya? lagi dengan Pusdatin dan TTDK ya. Pengelola Satu Sehat SDMK ya. Tapi itu memang banyak ditanyakan terkait periode SIP itu Pak, sebenarnya harusnya melihat dari SIP yang diterbitkan ya. Misalnya tadi ada seorang tenaga kesehatan ya punya SIP dari tahun 2023 sampai tahun 2028, 26 Juli 2023 sampai 26 Juli 2028. Nah, itu periode SIP itu yang digunakan nanti untuk periode pemenuhan SKP-nya gitu Pak ya. Kalaupun nanti tenaga medis tersebut di tengah jalan, habis kontrak, sudah tidak praktek kembali, pindah dan seterusnya, tetapi periode SIP tadi 26 Juli 2023 sampai 26 Juli 2028 itu yang harus dipastikan tercatat dengan baik di Satu Sehatnya ya. Jadi ketika Named Nakes itu menginput datanya di Satu Sehat, pastikan sudah terinput dengan akurat dan benar gitu ya. Itu yang pertama. Tapi nanti untuk konsultasi mengenai ketepatan datanya di Satu Sehat, silakan nanti dengan teman-teman TTDK dan teman-teman Pusdatin ya. Terus yang pertanyaan kedua terkait apakah kalau sudah memiliki SIP Pemda dia tetap dapat diterbitkan SIP khusus ya, SIP khusus ini. Jadi memang kalau Bapak Ibu dilihat konteksnya ya Pak. Tadi kan Mbak Tanti sudah menanyakan ini. Kira-kira ini untuk tenaga yang mana nih Pak? Tenaga yang mana yang Bapak tanya ini? Contohnya untuk tenaga apa Pak? Contohnya? Bapak dari pesawarannya sudah ini. Pak Andika, boleh dicontohkan tenaga apa ya Pak Andika? Pak Andika, sepertinya terlempar ya? Terlempar ya? Iya. Ya. Pak Andika sebentar. Iya, tidak ada di Zoom. Pak Andika, monitor Pak Andika. Ada, Ya, masih ada. Oh ya, silakan Pak.
ditanyakan Pak Jeffrey, Pak, jenis tenaga misalnya apa Pak untuk SIP pertanyaan kedua tadi Pak? Gimana Ibu? Nggak ada menu. Untuk pertanyaan kedua Pak, misalnya jenis tenaganya tadi apa Pak? Untuk yang Bapak menanyakan SIP-nya bisa 3 atau nambah gitu Pak. Misalnya jenis tenaganya apa Pak? Apakah dokter gigi, ataukah kesehatan lingkungan, atau apa Pak? Terutama ini kan kaitannya dengan disebutkan nakes dan named. Berarti pemahaman saya bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan, bisa dan lain-lain kan ya Ibu. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Jadi mungkin ini pertanyaannya secara umum, baik bidan, dokter atau perawat, karena pemahaman saya mereka boleh melakukan 3 di tempat praktik yang berbeda. Dengan adanya khusus ini berarti boleh 4 toh. 1 dari kementerian, 3 dari Pemda. Apakah seperti itu? Atau 3 ini dia harus lepas dulu dari salah satu tempat prakteknya dengan memasukkan 1 penugasan khusus supaya dia tetap 3. Mungkin gitu Ibu. Karena nakes dan named ya tidak terfokus ke dokter ataupun hanya dokter sih. Karena tadi di penjelasan boleh perawat, boleh bidan dan ataupun dokter atau dan lain sebagainya, mungkin gitu Bu. Baik, silakan Pak Jeffrey. Ya, jadi begini Pak, untuk existing saat ini ya, existing saat ini untuk tenaga medis itu maksimal 3 gitu ya Pak ya. Jadi dia boleh 3, boleh 2, boleh 1. Tapi untuk tenaga kesehatan itu bervariasi Pak. Bervariasi. Makanya kita tanya nih, tenaga kesehatan misalnya untuk apoteker boleh 3 ya. Tapi dia 1 sebagai apoteker penanggung jawab, 2-nya sebagai apoteker pendamping. Bidan berapa? Bidan maksimal 2 misalnya. Bidan maksimal 2. Tenaga kesehatan yang lain beda-beda. Ini Pak, beda-beda ya. Jadi harus lihat konteksnya, Bapak menanyakan tenaga kesehatan yang apa. Tapi tadi kami sudah jelaskan, kalau dokter maksimal 3, apoteker 3, tetapi nanti ada tenaga kesehatan maksimal 2. Nah, jadi kalau mereka sudah memiliki SIP yang diterbitkan oleh Pemda, dan pada pertengahan ataupun pada saat dia masih dalam periode SIP Pemda tadi Pak, dia mengikuti penugasan khusus misalnya, dia tetap dapat memiliki SIP Pemda tadi Pak. Jadi tidak perlu salah satu dicabut misalnya. Tidak perlu salah satu dicabut. Jadi dia tetap dalam kondisi tertentu dapat mendapatkan SIP khusus yang ditetapkan oleh Menteri ini gitu. Gitu ya Pak ya. Baik Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Bapak Ibu sekalian, jelas saya mengingat waktu sudah 9.46, jadi kita sudah melebihi 30 menit dari yang sudah dilakukan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu narasumber, Pak Dr. Jeffrey, kemudian Pak Kapus Sistem SDK di KPK, kemudian Bu Isana Anggi, kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pertemuan sosialisasi hari ini. Sebagai tindak lanjut, kami akan melaksanakan sosialisasi kembali, Bapak Ibu, tetapi terkait dengan rekrutmen penugasan khusus yang tadi disampaikan oleh Bu Direktur pada tanggal 23 dan tanggal 27 Mei 2025. Mudah-mudahan apabila Bapak Ibu mempunyai saudara ataupun ponakan ataupun lain-lainnya yang berminat untuk mengikuti, nanti bisa memantau juga di media sosialnya Kementerian Kesehatan ataupun di Dirjen SDMK dan di aplikasi tadi yang sudah kami sampaikan di website kami. Nanti akan kami sampaikan informasi terkait dengan rekrutmen ini. Terima kasih sekali kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang, terima kasih Mbak Tanti. Terima kasih. Terima kasih.